Oke, dari kelompok 8 ada Reni Hesti Kurniasari, ada Hovifah, ada Ahmad Fatoni, dan juga ada Siti Sulfatus Sania. Next, kita tahu, untuk awal ya, kita mereview terlebih dahulu, kita tahu bahwa HIV ini merupakan sejenis retrovirus yang menginfeksi dan juga merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, apabila HIV ini telah menyerang tubuh dan tidak segera ditangani, maka dapat memicu gejala-gejala infeksi oportunistik yang disebut dengan AIDS. Nah, dari data epidemiologi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 50.282 orang yang terinfeksi HIV di Indonesia. Nah, berdasarkan jumlah ini, dari data dari setiap provinsinya, jumlah HIV terbanyak ada di Jawa Timur dengan 8.935 kasus. Sedangkan provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak berada di Jawa Tengah, yaitu sebesar 22% dari total kasus di seluruh Indonesia. Next. Oke, untuk outline presentasi, nanti kita akan membahas mengenai pencegahan HIV/AIDS dengan ABCDE, program pencegahan HIV di populasi berisiko, program penggunaan kondom, ARV sebagai pencegahan PREP, profilaksis pasca pajen atau PEP, sirkumsisi, dan juga universal precaution, dan dilanjut dengan penyampaian simpulan. Next. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pencegahan HIV/AIDS dengan ABCDE. Kita tahu HIV/AIDS ini merupakan salah satu masalah kesehatan global yang sangat serius apabila tidak optimalnya upaya dalam pemutusan penularan rantai penyakit. Nah, berdasarkan dari WHO, itu juga menyatakan bahwa pencegahan HIV/AIDS ini juga sangat bergantung pada perubahan perilaku dari masyarakatnya, entah itu dari segi preventif, kuratif, maupun dari rehabilitatif. Nah, dalam hal ini, untuk memutus penularan rantai penularan HIV, itu Kemenkes menggaungkan beberapa metode untuk pencegahan HIV/AIDS dengan ABCDE. Untuk dari poin A, artinya abstinence, di mana pencegahan dapat dilakukan melalui absen seks atau tidak melakukan hubungan seksual, terutama pada pasangan yang belum menikah. Nah, hal ini didasarkan pada penularan HIV itu dapat menular melalui orang yang sudah terinfeksi oleh virus HIV, dan penularan HIV ini dapat berasal dari cairan-cairan dari tubuh kita, entah itu dari cairan vagina, cairan sperma, maupun dari cairan ASI. Untuk yang poin B, yaitu be faithful, artinya bersikap setia kepada pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan seks. Nah, dengan setia pada satu pasangan seks ini dapat meminimalisir penularan HIV, di mana salah satu orang yang sudah terinfeksi oleh virus HIV ini akan menyebabkan penularan virus HIV kepada orang yang lain. Nah, apabila kedua orang ini misalkan tidak setia kepada pasangannya, akan menularkan kepada yang lainnya seperti itu. Jadi rantai penularannya akan semakin banyak. Untuk poin C, yaitu cegah penularan dengan penggunaan kondom atau alat pelindung untuk melakukan hubungan seks yang aman. Artinya, kita tahu bahwa kondom ini merupakan sebuah alat pelindung alat reproduksi. Hal ini dapat meminimalisir penularan virus HIV itu dari cairan-cairan vagina maupun dari cairan sperma. Seperti itu. Untuk yang D, yaitu don't share syringe or drug no, artinya tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, terutama pada penggunaan nafas suntik. Untuk yang E, yaitu education, di mana kita harus pencegahannya yaitu melakukan kegiatan edukasi yang berkesinambungan serta komunikasi dan juga berbagi informasi. Nah, harapannya di sini itu masyarakat lebih paham mengenai penularan dari HIV, lalu bagaimana cara untuk memutus penularan HIV tersebut sehingga masyarakat itu lebih aware dan mampu mencegah dirinya untuk terkena dari HIV. Next. Oke, kita tahu populasi kunci penularan HIV itu merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan beresiko terhadap penularan HIV yang terdiri dari LSL, lelaki, seks dengan lelaki, dan waria, pekerja seks perempuan atau PSP, penasun atau pengguna nafas suntik. Next. Nah, dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan beberapa program yang berfokus pada populasi kunci. Yang pertama yaitu pencegahan transmisi seks pada populasi kunci HIV/AIDS, yaitu PSP, pekerja seks perempuan, LSL, lelaki seks dengan lelaki, dan juga waria. Untuk yang pertama yaitu program peningkatan peranan positif pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini,
pemerintah itu sebagai stakeholder terkuat dalam pencegahan HIV/AIDS yang dapat dilakukan yaitu sebagai pengawasan dan juga sebagai monitoring dari tempat lokalisasi. Untuk yang kedua yaitu komunikasi perubahan perilaku atau KPP. Pendekatan kelompok dukungan sebaya KDS sebagai role model, di mana KDS ini ditunjuk dari dari PSP sendiri yang dapat menjadi pendidik sekaligus role model bagi temannya untuk melakukan perilaku seks yang aman. Yang ketiga yaitu manajemen pasokan kondom dan juga bleaching, di mana dalam program ini pemerintah melalui KPAN atau Komisi Pemberantasan AIDS Nasional itu mendistribusikan kondom serta memudahkan akses untuk mendapatkan kondom di beberapa daerah. Itu di beberapa daerah itu terdapat outlet Pokja yang menyediakan kondom secara gratis atau yang disebut dengan kondom bersubsidi. Untuk yang keempat yaitu penata laksanaan IMS dan HIV. Dalam program ini pemerintah daerah menyediakan pelayanan pemeriksaan dan juga pengobatan serta layanan tes HIV sesuai dengan kebutuhan kelompok PSP, LSL maupun dari waria. Program LSL. Program tersebut dilaksanakan oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dengan tujuan untuk melakukan edukasi, informasi, komunikasi, perubahan perilaku, serta sebagai sarana advokasi pemerintah dalam penyediaan layanan HIV/AIDS di fasilitas layanan kesehatan. Next. Oke, untuk yang kedua ini pencegahan penularan melalui program pengurangan dampak buruk nafsa suntik atau harm reduction. Yang pertama yaitu adanya program terapi rumatan metadon, dan yang kedua ada layanan alat suntik steril. Next. Untuk selanjutnya, yang ketiga ini pencegahan penularan dari ibu ke anak, di mana pelaksanaan ini dilakukan secara komprehensif melalui komponen-komponen tertentu. Yang pertama yaitu pencegahan penularan HIV pada pus atau perempuan usia produktif. Yang kedua, pencegahan kehamilan tidak berencana pada perempuan dengan HIV/AIDS. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu hamil dengan HIV ke janin. Yang keempat, dukungan psikologis, sosial, serta perawatan kesehatan kepada ibu, anak, serta keluarga dengan HIV/AIDS. Next. Dan ini ada bahkan alur pelaksanaan PPIA, di mana PPIA ini secara kegiatannya itu berlangsung secara komprehensif, jadi secara menyeluruh. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu program penggunaan kondom. Jadi seperti yang kita tahu, kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan serta mencegah penularan penyakit kelamin. Contohnya seperti HIV ini. Kondom ini terbuat dari karet atau latex yang bentuknya itu menyerupai tabung dan bersifat tahan air. Lalu selanjutnya jenis kondom itu ada dua, yaitu kondom laki-laki dan kondom perempuan. Kondom laki-laki ini pada umumnya terbuat dari latex, namun ada juga yang terbuat dari kondom sintetis dan membran alami. Kondom laki-laki ini digunakan untuk melindungi pasangan dan penggunanya dari infeksi menular seksual dan mencegah terjadinya kehamilan. Lalu untuk kondom perempuan ini bentuknya seperti balon atau kantong yang memiliki dua cincin yang salah satunya dimasukkan ke lubang vagina dan satunya lagi diletakkan di luar vagina. Lalu selanjutnya adapun cara penggunaan kondom laki-laki dan perempuan. Pada penggunaan kondom laki-laki, pertama periksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya, lalu buka bungkus kondom dengan hati-hati agar kondomnya tidak robek dan pasang pada saat penis mengalami ereksi. Kemudian pegang ujung kondom dengan dijepit menggunakan jari dan pastikan tidak ada udara di ujung kondom. Kemudian pasang kondom dari ujung penis, kemudian ditarik hingga ke pangkal penis. Setelah itu langsung dibuang pada tempatnya ataupun bisa juga dibakar. Lalu untuk penggunaan kondom perempuan hampir sama dengan kondom laki-laki, hanya saja di sini kan ada dua cincin
pada kondom perempuan, di mana cincin yang tertutup tebal dan keras itu berada di bawah dan cincin yang terbuka itu dipegang secara menggantung. Kemudian cincin yang ada di bagian dalam itu, ketika berhubungan seksual pastikan cincin yang di luar itu terpasang dengan tepat agar cairan penis itu tidak tumpah. Setelah berhubungan seksual itu cincin luarnya itu ditarik sebelum berdiri dan pilin atau jepit cincin luar agar spermanya tidak tumpah. Kemudian bisa dibuang ke tempatnya ataupun dikubur. Lalu untuk selanjutnya kebijakan penggunaan kondom. Next. Kebijakan penggunaan kondom yang pertama yaitu menggunakan prinsip ABCDE, yaitu pada poin C, di mana pada pasal 14 tahun 2013 yaitu pencegahan C yang dimaksudkan penggunaan kondom secara konsisten. Maksud dari pernyataan tersebut adalah selalu menggunakan kondom apabila terpaksa harus berhubungan seksual dan melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Lalu kebijakan kedua yaitu menggunakan sosialisasi pada kelompok yang berisiko tinggi dan masyarakat umum. Definisi dari ARV. Next. ARV ini bisa sebagai pencegahan dari penularan HIV. ARV merupakan suatu obat yang digunakan untuk mengendalikan virus dan membantu hingga orang dengan HIV dan orang yang berisiko tinggi bisa menjalani hidup sehat dalam waktu yang panjang, serta tetap bisa produktif seperti biasa. Penggunaan obat ARV untuk melakukan pencegahan penularan HIV dapat diberikan dengan cara profilaksis prapajanan atau PrEP kepada pasangan HIV pasca pajanan atau PEP pada pasangan yang sudah terpajan dengan virus HIV. Lalu untuk ARV ini ada beberapa jenis. Next. Yang satu golongan pertama, ARV golongan pertama yaitu nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Contohnya seperti lamivudin. Lalu ARV golongan kedua, ini contohnya seperti tenofovir. ARV golongan ketiga seperti navirapin, efavirenz. Lalu ARV golongan keempat ada indinavir, ritonavir, saquinavir. Lalu ARV golongan kelima ada evuvirtid ENF. Selanjutnya, penggunaan PrEP. Yang pertama yaitu konseling mengenai HIV secara berkala. Lalu tes HIV harus negatif pada saat di awal. Lalu pengujian dan manajemen infeksi menular seksual selama melakukan perawatan secara berkala. Kemudian tes antibodi generasi ketiga, tes darah cepat yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Lalu tes fungsi ginjal dan kreatinin serum. Dan pemeriksaan serologi HBV untuk mengetahui fungsi hati dan status vaksinasi hepatitis B. Selanjutnya, adapun efek samping dari ARV sebagai PrEP ini salah satunya yaitu mual, nyeri perut, dan sakit kepala ringan. Lalu untuk perencanaan program ARV oleh pemerintah sendiri, yang pertama yaitu tingkat pusat, di mana pemerintah merencanakan kebutuhan pengelolaan program logistik itu secara nasional. Lalu pada tingkat provinsi itu merencanakan perluasan program secara bertahap ke kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Lalu pada tingkat kabupaten itu merencanakan perluasan program secara bertahap ke puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan tingkat lanjutan. Lalu pada tingkat rumah sakit rujukan, merencanakan pengembangan program di rumah sakit mengenai kebutuhan logistik seperti obat ARV. Lalu pada tingkat puskesmas, merencanakan pengembangan layanan di puskesmas pembantu. Dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, merencanakan pengembangan anggaran dan menyiapkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ARV ini. Lalu selanjutnya, peran perawat dalam program ARV sebagai PREP, yaitu yang pertama sebagai edukator, di mana perawat memberikan informasi terkait pengertian ARV, tujuannya, efek sampingnya, dan memberikan anjuran untuk tetap menggunakan pencegahan lainnya seperti penggunaan kondom tadi. Lalu selanjutnya, perawat bisa berperan sebagai konselor, di mana terdapat 2 hal dasar mengenai tingkat kepatuhan penggunaan ARV yang perlu dipertimbangkan, seperti saat pasien tidak mengikuti aturan atau tidak rutin dalam menjalani pengobatan, maka akan mengakibatkan permasalahan yang kompleks. Lalu perawat juga berperan sebagai kolaborator, di mana perawat perlu berkolaborasi dengan keluarga pasien untuk mengingatkan terkait pemakaian waktu dan minum obat ARV ini. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai profilaksi pasca pencegahan atau PEP atau post exposure prophylaxis, yang dimana adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk pencegahan terjadinya HIV. Profilaksi pasca pajanan ini memiliki peran sebagai pertolongan pertama, konseling, penilaian risiko, penyelidikan laboratorium yang bersifat relevan. Next. Yang kedua, yaitu mengenai metode sirkumsisi. Diketahui bahwa metode sirkumsisi ini adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dengan cara memotong seluruh atau bagian dari preposium penis sesuai dengan indikasi dan tujuan tertentu. Tindakan sirkumsisi ini dinilai sangat efektif, yaitu 60% dapat menurunkan terjadinya HIV. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan frekuensi ulkus genital simptomatik sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi virus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada universal precaution. Universal precaution ini merupakan salah satu metode dasar pencegahan HIV yang efektif untuk melindungi petugas kesehatan dan pasien. Kemungkinan pasien dalam menularkan HIV itu sangat kecil, sekitar 0,3%. Dan kejadian ini kebanyakan dari kecelakaan jarum suntik. Nah, meskipun penularan HIV ini sangat kecil, pencegahan seminimal mungkin itu sangat diperlukan untuk mencegah infeksi yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan universal precaution ini. Universal precaution ini tidak hanya digunakan untuk mencegah infeksi HIV saja, melainkan juga mencegah infeksi lainnya. Next. Nah, untuk komponen universal precaution ini ada 3. Yang pertama, pengelolaan alat kesehatan seperti pengelolaan limbah medis, jarum suntik, dan bekas alat-alat medis lainnya. Untuk yang kedua itu cuci tangan, guna mencegah infeksi silang. Nah, pada jurnal penelitian yang saya baca itu masih banyak tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan cuci tangan dengan benar. Kebanyakan tidak menggunakan air yang mengalir. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, pemakaian alat pelindung seperti sarung tangan, masker. Nah, ini gunanya untuk mencegah kontak dengan darah serta cairan infeksius lainnya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami.